Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 283-2013 dari kelas. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Definisi K3 sendiri itu merupakan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. K3 sendiri itu keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih keselamatan? Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Dan apa sih kesehatan? Kesehatan itu merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Apa aja sih tujuan K3? Yang pertama itu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun prinsip ketiga itu perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar di kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Apa sih pentingnya K3? K3 itu sangat diperlukan bagi setiap institusi atau organisasi dalam mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Selain itu, K3 itu sangat penting dan merupakan hak bagi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Dalam K3 itu adanya alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD. Apa sih APD? APD merupakan seperangkat perlengkapan yang digunakan pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Tujuan alat pelindung diri itu melindungi tenaga kerja dari potensi risiko bahaya K3, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Ada beberapa alat pelindung diri yang saya ketahui, itu yang pertama kacamata pelindung, pelindung telinga, pelindung kepala, rompi, sarung tangan, dan sepatu bot. Ada beberapa faktor terhadap bahaya kecelakaan saat bekerja. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia biasanya dilihat dari umur pekerja. Umur pekerja mempunyai pengaruh penting dalam menimbulkan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja ini sangat ditentukan oleh lamanya seseorang bekerja. Semakin lama dia bekerja, maka semakin banyak pengalaman dalam bekerja. 3. Tingkat pendidikan dan keterampilan. Pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir dalam menghadapi pekerjaan. Demikian juga dalam menerima latihan kerja baik praktek maupun teori, termasuk diantaranya cara pencegahan atau cara menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat, situasi pekerjaan. Tempat kerja yang buruk dan tidak tertata rapi dapat menimbulkan error dalam bekerja. 5. Prosedur kerja yang tidak dirancang dengan baik. 6. Karakteristik perilaku usia dan jenis kelamin. Usia dan jenis kelamin mempengaruhi proses kerja, karena semakin tua pasti tenaga yang dihasilkan akan semakin menurun dan tidak
maksimal. 7. Pengetahuan, keahlian, sikap, kondisi fisik. Pekerja sebaiknya mempunyai keahlian, sikap yang baik, serta kondisi fisik yang normal agar dapat maksimal dan fokus dalam bekerja. 8. Emosi, motivasi, stres, dan faktor sosial. Yang kedua, terdapat human error. Human error adalah kegagalan pada diri manusia untuk melakukan tindakan yang ditentukan dalam batas aturan dan waktu yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau properti atau gangguan operasi. Kesalahan manusia meliputi keterbatasan kapasitas mental atau fisik, kebutuhan pekerjaan, peluang error semakin besar, semakin kompleks suatu pekerjaan. Ada beberapa faktor-faktor human error. Yang pertama, keterbatasan kapasitas mental atau fisik, kebutuhan pekerjaan. Keterbatasan pekerjaan dapat terjadi karena pekerjaan pasti berhubungan dengan mental dan fisik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan seorang pekerja yang mempunyai semangat kerja yang baik. 2. Kapasitas kebutuhan berkaitan dengan hasil kinerja kerja. 3. Peluang error yang semakin besar, semakin kompleks juga suatu pekerjaan. Jika pekerja melakukan kesalahan atau error, maka potensi kegagalan dalam kinerja akan semakin banyak. Jadi, dalam bekerja sebaiknya utamakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi diri kita dalam bekerja, baik fisik maupun mental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.